Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan yang dimuliakan, yang ditinggikan, dan Roh Kudus hamba mengundang Engkau untuk datang dan berkuasa, yang mengambil alih, yang mengambil kendali dalam pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Ibu Evi, shalom semuanya yang baru bergabung. Kakak Roy, Ibu Linda, dan semuanya. Sebentar ya. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian. Kita katakan, bersoraklah bagi Tuhan. Bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanmu. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Haleluya, puji Tuhan, terima kasihlah Tuhan Yesus, Engkaulah benteng perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami. Kami mengucapkan syukur, kami hendak bersorak-sorai karena Engkau ada Tuhan kami yang akan membela kami, yang akan menolong kami, membukakan jalan keluar bagi setiap tantangan dan masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah jaminan kemenangan kami. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, Allah yang bela. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang,
dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Ku pasti dapat, engkau pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Terima kasih Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kami percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kami percaya. Tuhan, ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai
selamanya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Selamat pagi Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh isi hati-Mu, perkataan-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini. Roh Kudus, tolong setiap kami yang ada di live streaming ini, terangi kami dengan kebenaran firman-Mu dan segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mendengar firman-Mu saat ini. Kami hancurkan, patahkan, dan kami tolak keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Ibu Roberta, Ibu Elita Tarigan, Kakak Novika, ya Ibu Eli, Kakak Cakrawala Aywer, Kakak Bella, dan semuanya. Tadi ada Kakak Orlando, Ibu Erni, Ibu Susana, Ibu Lilian, Kakak Kangkuli, Kakak Robin ya, dan Kakak Mas Farel, semuanya. Shalom semuanya. Kita akan kembali melanjutkan topik tentang takut akan Tuhan. Memang sebetulnya prakteknya banyak ya. Saya tidak akan bahas semua kayaknya, soalnya banyak sekali sebetulnya. Sesungguhnya prinsipnya takut akan Tuhan itu apa sih? Hormat akan firman Tuhan. Itu bukan takut secara manusia kita takut gitu ya, tetapi adalah hormat akan firman. Sesungguhnya itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan, kepada kemenangan, kepada kebebasan, kepada kesejahteraan, kepada kebahagiaan ketika kita sungguh-sungguh hormat akan firman-Nya. Yang kurang dari umat Tuhan itu, Bapak Ibu, yang kurang itu bukan pewahyuan bahwa Tuhan Maha Pengampun, bahwa Tuhan itu kasih. Ya, setidaknya itu yang saya lihat ya di gereja saya. Bukan pewahyuan akan kasih Allah, karena mereka udah tahu kan Tuhan mengasihi. Tuhan sudah membayar semua dosa kita di atas kayu salib. Bukan pewahyuan akan itu yang saya lihat ya, khususnya di gereja saya ya. Kenapa banyak sekali orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan itu ya masih dijajah oleh kuasa-kuasa jahat ya, entah itu dalam bentuk sakit penyakit, dalam bentuk permasalahan kehidupan, ekonomi, kebahagiaan, keharmonisan ya. Tetapi ya, yang membuat mereka masih terus ada di dalam penjajahan itu karena mereka nggak mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga masih terus berkompromi, hidup di dalam kompromi dengan dosa dan dosa. Padahal jelas Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Entah engkau percaya, entah engkau nggak percaya, entah engkau itu umat Tuhan, entah engkau bukan umat Tuhan, hukum Tuhan itu tetap sama, ya kan?
Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang, ya masih tentang takut akan Tuhan. Ya, firman Tuhan ini akan mengajarkan kita supaya kita tidak lagi mau kompromi dengan dosa, karena itulah yang sesungguhnya akan menggerogoti, yang akan memastikan bahwa jalan-jalan kita itu bukan jalan-jalan rancangannya Tuhan kalau kita selalu kompromi dengan dosa. Memang ya, setiap kali kita datang pada Tuhan selalu ada pengampunan kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Tetapi ingat Bapak Ibu, konsekuensinya itu ya, engkau dan saya harus sungguh-sungguh bangkit, harus sungguh-sungguh mau mengambil langkah untuk peperangan secara rohani supaya mengusir setiap konsekuensi dari dosa itu ya. Oke, saya tidak akan berkata-kata terlalu panjang ya, introductionnya sudah habis waktu 18 menit ya. Oke, kita akan langsung saja. Kemarin kita sudah bahas tentang takut akan Tuhan itu apa. Ya, takut akan Tuhan itu adalah pertama, kita menjaga mulut kita dari kejahatan, dari tipu daya. Ya, yang kedua, kemarin kita sudah bahas bahwa takut akan Tuhan itu membenci kejahatan, membenci segala sesuatu yang jahat ya. Itu bahkan Bapak Ibu, kalau ada orang yang masih berargumen ya kepada saya, itu adalah kitab Taurat, yang kamu ajarkan itu kebanyakan adalah perjanjian lama. Kitab Taurat, saya kan suka yang mendapatkan masukan ya, dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, ada orang-orang yang mengasihi saya, yang peduli sehingga memberikan masukan. Saya sih mengucap syukur, saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang mau peduli kepada saya, yang memberikan kritikan ya. Tetapi saya akan buktikan bahwa bahkan Rasul Petrus pun mengutip ayat firman Tuhan ini ya. Masih ingat yang saya bagikan kemarin tentang Mazmur 34, tentang siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini diambil dari Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan 14. Tetapi Rasul Petrus pun mengutip ayat firman Tuhan yang sama, 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 ya. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Bapak Ibu yang punya pemahaman bahwa wah, sekarang sudah gak penting lagi perbuatan baik, udah gak penting lagi, kita ini dibenarkan, diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, bukan? Iya, 100 Bapak Ibu. Kita ini memang diselamatkan oleh anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi selama engkau dan saya terus-menerus kompromi dengan dosa, Bapak Ibu, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil, walaupun Dia sangat mengasihi Anda. Adil, dan Dia tidak bisa menyangkal hukum sendiri ya. Oke, kita lihat di 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 apa yang ditulis oleh Rasul Petrus. Ini perjanjian baru loh Bapak Ibu, bukan perjanjian lama, bukan kitab Taurat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Diulang kembali kan Bapak Ibu, diulang kembali. Apa yang dituliskan di Mazmur, apa yang dituliskan di Amsal, itu diulang kembali oleh Rasul Petrus. Apakah Rasul Petrus yang hidup di dalam perjanjian baru mengesampingkan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dituliskan di perjanjian lama? Enggak Bapak Ibu. Nah, siapa kita sih yang berpikir bahwa kita sekarang hidup di perjanjian baru, gak penting lagi perjanjian lama, gak penting lagi perbuatan baik. Ya kan, ini Rasul Petrus yang menuliskan ya. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ini Mazmur 34 ya, dia ulang kembali.
Sebab apa? Ayat ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan, perhatikan, menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu, ini Rasul Petrus yang menuliskan loh, yang sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan bahwa kita dibenarkan oleh iman, ya kan? Ya kan, saya di sini tidak hendak berdebat, tetapi saya hendak menekankan bahwa ya kalau kita ingin memiliki hidup yang baik, perhatikan di sini, hidup yang baik, menikmati yang baik, ya mau nggak mau kita harus hidup takut akan Tuhan. Ada seorang bapak datang kepada saya, ya memang sudah sering minta didoakan, cuman saya rada-rada gimana gitu ya mendoakan si bapak ini, karena ya memang dia punya masalah kompleks ya, masalahnya kompleks. Dia itu punya background ya dari, mohon maaf ya, saya sama sekali tidak menghakimi ya, kita ini semua sudah berdosa, nggak ada seorang pun yang, kata firman Tuhan, yang benar, kan semua orang sudah berbuat dosa. Namun saya tekankan bahwa ada konsekuensi untuk setiap dosa-dosa kita itu, dan butuh pertobatan yang radikal. Nah, si bapak ini punya background ya, Roh Kudus yang ngasih tahu saya waktu saya mendoakan ya di live streaming ini. Saya panggil dia, kan naik ke atas, dia minta didoakan untuk kesembuhannya. Tetapi Roh Kudus mewahyukan saya bahwa backgroundnya si bapak ini dulunya pernah ya tidur sana tidur sini gitu ya, dicengkram oleh dosa-dosa pornografi gitu ya. Dan istrinya pun punya background yang penyembahan berhala ya, dan anak-anaknya sekarang sakit-sakitnya yang aneh-aneh untuk ukuran anak-anak. Nah, waktu saya mendoakan dia, saya merasa bapak ini memang ya belum bebas banget dari dosa ini ya. Nah, saya memang agak sedikit reluctant itu apa sih bahasa Indonesianya? Keberatan mendoakan orang yang belum benar-benar mau bertobat, karena percuma gitu. Bukan karena saya tidak mau mendoakan, tetapi percuma. Dan Bapak Ibu, dia itu mengalami banyak masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam keuangan ya. Ya karena nah ini dia Bapak Ibu, kenapa saya ini senang sekali, ya mungkin beda ya dengan hamba-hamba Tuhan yang lain ya kan, senang mengumbar janji kebaikan, keselamatan ya, nggak salah ya. Tetapi saya senang memberitahukan kepada Bapak Ibu setiap konsekuensinya. Konsekuensi dosa itu mengerikan Bapak Ibu, namanya konsekuensi dosa yang tidur sana tidur sini itu ya. Itu konsekuensinya sama dengan konsekuensi dosa penyembahan berhala, karena itu secara apa namanya, kejiwaan, secara rohani itu kita sudah menyembah berhala, kita sudah berzina secara rohani, dan konsekuensinya Bapak Ibu itu ya kebinasaan ya, sakit penyakit, bahkan keuangan yang dirampok oleh si jahat. Nah, konsekuensinya gak main-main ya. Bukan berarti Bapak Ibu ya Tuhan memang tidak datang untuk menghakimi Anda dan saya, karena tidak ada seorang pun yang benar kan. Memang Tuhan datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Nah, tetapi Bapak Ibu butuh pertobatan yang radikal. Tanpa pertobatan yang radikal, masa sih suruh saya pendoa yang mendoakan terus pagi, siang, sore, dan malam, sementara misalnya si bapak ini suka-suka dia hidupnya ya, tetap bertoleransi dengan dosa, kan gak masuk akal bukan? Betul kasih apa yang saya ngomong ini Bapak Ibu?
Nangkepkah apa yang saya ngomong itu? Nggak masuk akal, saya doakan dia siang dan malam, sedangkan dia hidupnya suka-suka dia gitu ya. Suka-suka dia, mengikuti kesenangan dagingnya dia, sedangkan nyuruh saya doa pagi, siang, dan malam untuk misalnya kesembuhannya dia, untuk berkat Tuhan terbuka atas keuangannya dia. Nggak masuk akal lah Bapak Ibu. Ada bagian di mana engkau dan saya itu harus benar-benar bangkit dan berdoa untuk dirimu sendiri. Sekarang saya bertanya, kalau memang doa itu bisa diwakilkan, ya terima kasih Kakak Orlando. Fokus tentang firman Tuhan ya. Ini kebenaran ini akan memerdekakan Anda dan saya, memerdekakan engkau dan membuat engkau benar-benar hormat akan firman Tuhan, membuat engkau dan saya lari dari dosa. Ya, kalau Anda paham mengenai ini ya, bahwa ada doa-doa tertentu yang memang engkau sendiri harus berjuang. Kalau memang doa itu bisa diwakilkan, kenapa Tuhan Yesus waktu dia mau disalibkan, dia menyuruh murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau jangan jatuh. Kenapa enggak Tuhan Yesus aja yang mendoakan buat murid-muridnya? Ayo sekarang saya bertanya seperti itu. Kalau memang doa itu bisa diwakilkan, ya kan? Tuhan Yesus nggak usah bangunin tuh murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dan mereka nggak akan jatuh ke dalam pencobaan, bukan? Kalau memang doa itu bisa diwakilkan. Tuhan Yesus sendiri berdoa sampai ya dia bercucuran peluhnya itu seperti darah, karena dia memang ya berjuang supaya dia jangan jatuh. Demikian pula Bapak Ibu ya, kenapa kadang ya kalau ada orang yang minta doa, kadang saya rasanya aduh mau bagaimana ini ya, mau dijawab terlalu panjang ya, disuruh ikutan live kagak mau, disuruh ikutan live doa seperti ini kagak mau, maunya didoakan instan langsung pergumulannya hilang gitu ya. Nah, ada hal-hal tertentu, knowledge ya, pengetahuan ini yang akan memerdekakan engkau. Gak mungkin kan saya istilahnya menjelaskan seperti ini kepada setiap orang yang minta doa sama saya. Gak mungkin, makanya saya bilang kalau untuk doa sakit penyakit saya akan doa, saya akan mendoakan, bahkan saya akan WA call ya, kalau memang Tuhan menggerakkan saya akan video call bagi Bapak Ibu yang sakit. Tetapi kalau untuk pergumulan keuangan lah, hutang pihutang lah, ya rumah tangga lah, saya selalu menyuruh Bapak Ibu untuk ikut live doa. Maksudnya apa? Untuk mendengar. Karena kebenaran firman Tuhan ini yang akan memerdekakan engkau, yang akan menerangi mata rohanimu sehingga engkau mengerti konsekuensi, mengerti akan jalan-jalannya Tuhan, akan konsekuensi-konsekuensi dosa yang memang Tuhan memang mengampuni. Tetapi ada bagiannya bagi Anda dan saya berjuang melakukan peperangan rohani, memberlakukan kemenangan Kristus. Dikatakan kan kemenangannya sudah dijamin di atas kayu salib, tetapi itu tidak otomatis kita terima seperti ini Bapak Ibu, tidak otomatis termanifestasi dalam hidupmu. Engkau yang masih terbelenggu oleh hutang pihutang ya, Tuhan sudah membayarnya di atas kayu salib setiap harga daripada berkat, bahkan berkat keuanganmu. Tetapi ya itu tidak otomatis, engkau harus berdoa sampai engkau melihat bahwa janji Tuhan itu termanifestasi di dalam kehidupanmu yang jasmani. Namun sekali lagi engkau nggak boleh toleransi dengan dosa, karena dosa-dosamu itu ya yang akan membuat engkau mengalami kekalahan demi kekalahan di dalam peperangan. Masih ingat bagaimana bangsa Israel berperang ketika mereka hendak merebut tanah-tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Mereka mengalami kekalahan besar, bukan oleh bangsa yang besar, tetapi oleh bangsa yang kecil, yakni bangsa Ai. Kenapa? Karena mereka toleransi dengan dosa. Mereka jatuh hati dengan barang-barang yang harusnya dimusnahkan. Nah, demikian pula Bapak, Ibu, dan saya ya.
Kenapa saya dalam pengajaran-pengajaran yang saya berikan itu saya menekankan kekudusan, menekankan ya hidup yang mau dipisahkan, disucikan, dikuduskan, bukan hanya saja dikuduskan oleh darah Yesus, tetapi mau menyelaraskan kehidupan kita dengan firman. Karena itulah yang akan memastikan kita mengalami kemenangan ketika kita berdoa, doa-doa yang dijawab Tuhan, doa-doa yang mengalami terobosan, yang mengalami mukjizat, bukan? Ya kan, saya nggak suka ngasih, ya sekali lagi saya nggak suka memberikan sesuatu ya PHP, tahu kan Bapak Ibu PHP, pemberi harapan palsu. Ya oke, saya nggak membahas banyak ya, kalau nggak terbuang waktunya. Amsal 11 ayat 27 berkata, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenang orang, tetapi siapa mengejar kejahatan, perhatikan, siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Ya, Bapak Ibu, ya memang kita sudah diselamatkan, tetapi kita harus mengerti jalan keselamatan itu. Kalau kita nggak mengerti jalan keselamatan itu, kita akan tetap hidup di dalam kebinasaan. Ya, oke, kita beralih kepada topik berikutnya di dalam takut akan Tuhan itu ya. Seperti apa sih orang yang takut akan Tuhan itu ya? Yang meninggalkan kejahatan, yang menjaga lidah bibirnya daripada yang jahat dan daripada tipuan ya. Dan yang berikutnya apa? Yang jujur jalannya. Kejujuranmu itu ya yang akan memastikan bahwa masa depanmu itu akan menjadi masa depan yang diberkati. Kemarin ya sekitar 2-3 hari yang lalu ya, saya ketemu salah seorang sebetulnya teman baik suami saya, punya anak. Jadi teman baik suami saya ini agama seberang ya. Tetapi ya sekali lagi, kasih itu tidak memilah-milih dia itu dari agama seberang atau dari agama sepupu kita ya. Tetapi kami menjalin persahabatan yang sangat baik. Bahkan suami saya itu sahabat baiknya ini ya si ini tadi ya, dari agama seberang ini, dari saudara sepupu kita. Dan ya berkawan baik. Dan satu hari teman baik suami saya ini ya, si bapaknya ini meninggal dunia karena sakit kanker itu puluhan tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Tetapi sebelum, saya ingat sekali waktu itu saya berjuang di dalam doa ya supaya si teman suami saya ini nggak meninggal. Tetapi ya sekali lagi karena memang perbedaan agama ya, mereka menolak didoakan oleh saya. Ya sudah nggak apa-apa. Dan memang si orangnya itu sudah merelakan, dia kepengen dipanggil Tuhan. Jadi teman baik suami saya ini dia sudah merelakan, dia kepengen dipanggil Tuhan aja. Dia berbisik sama suami saya waktu dia sebelum meninggal itu, dia menitipkan istri dan anaknya ya. Dan ya memang ya dengan anugerah Tuhan kita memang tetap membantu kuliah anaknya ini ya. Dan anaknya ini sekarang sudah lulus, dan beberapa hari yang lalu saya ketemu anaknya. Anaknya ini mau kerja ya. Saya hanya memberikan nasihat yang sederhana Bapak Ibu ya. Ya secara pewahyuan roh memang saya diberitahukan bahwa ya ada kutuk keturunan yang ada dalam keluarga ini. Tetapi sekali lagi karena mereka ini dari saudara sepupu ya, saya nggak bisa kan, kamu ada kutuk keturunan, mau nggak didoakan, dilepaskan, dibebaskan gitu. Iya kan nggak mungkin ya. Kenapa? Karena ya dari perbedaan agama, dan saya menghormati itu ya, menghormati agama saudara sepupu saya. Maksud saya agama orang tersebut ya. Nah kemudian saya cuma kasih nasihat seperti ini. Terlepas dari agama apapun, kalau engkau mau memastikan bahwa masa depanmu itu cerah, ya apa yang harus engkau lakukan?
pastikan bahwa engkau mau hidup di dalam kejujuran. Walaupun dalam dunia marketing, saya bilang saya ini pernah punya ratusan marketing di bawah saya. Saya tahu dunia marketing seperti apa ya. Tetapi kalau kamu mau memastikan bahwa ada berkat Tuhan dalam kehidupanmu, pastikan engkau hidup jujur. Jangan belok ke kanan ke kiri. Pastikan, karena kejujuranmu itu, ketulusanmu itu mungkin memang lamban, gak cepat kaya seperti orang-orang yang mau misalnya ditawarkan ini, tawarkan itu, mau belok sana, belok sini. Mungkin kamu ya lamban jalannya. Tetapi berkat Tuhan itu pasti ada atas hidupmu. Kalau engkau mau jujur, kalau engkau mau hidup penuh dengan integritas. Kalau engkau mau ya terlepas dari agama apapun. Ya nah, puji Tuhannya ya, walaupun si anak ini ya mau dengar gitu ya nasihat. Ya mungkin karena dia tahu bahwa sejak kecil ya kita ini suka menolong keluarganya ya. Walaupun kita beda agama loh, kita istilahnya ini agama sepupu ya. Tetapi ya kenapa anak ini mau dengar ya, mungkin karena dia ada respect sama kita ya. Dia melihat bahwa kita ini bukan cuma ngomong doang gitu ya. Kita juga membuktikan dengan perbuatan kita, ada kasihnya gitu ya. Orang yang kenal Tuhan itu ada kasihnya ya kan. Bukan cuma ngomong doang, bukan cuma fanatik tok gitu ya. Tetapi kita bisa membuktikan dengan perbuatan kita ada kasihnya. Semenjak mereka kecil itu mungkin mereka tahu bahwa kitalah mungkin satu-satunya keluarga yang entah udah beda warna kulit, udah beda agama, tetapi yang peduli gitu sama keluarga ini. Oke, saya tidak akan bicara terlalu banyak ya. Saya mau membahas dari firman Tuhan untuk membuktikan, supporting dokumennya harus dari kitab, dari Alkitab, bukan hanya dari perkataan kita, dari pengalaman hidup, bukan ya. Pengalaman hidup itu bukan standar kebenaran, tetapi firman Tuhan lah ya yang menjadi standar kebenaran. Standar kebenaran yang membuktikan ya bahwa kebenarannya itu ya dan amin lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Oke. Amsal, dari kitab Amsal ya saya mau bahas. Amsal 11 ayat 4-6 saya bacakan. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur, perhatikan, dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Ya, Habakuk, dari kitab Habakuk saya membacakan ya kepada Bapak Ibu supaya kita paham banget bahwa sebetulnya dimanapun engkau berada ya, di kantor manapun, di pekerjaan apapun, ketika engkau memilih untuk menghidupi jalan-jalannya Tuhan, selalu ada berkat Tuhan. Tetapi ketika engkau kompromi dengan dosa, dengan korupsi, dengan kebohongan-kebohongan, engkau itu sedang mencuri berkat masa depanmu. Itu yang saya katakan juga kepada anak itu ya. Ketika engkau korupsi, ketika engkau mencuri, ketika engkau mengambil hak yang bukan milikmu, mungkin saat itu engkau bisa menikmati kekayaan sementara. Tetapi sesungguhnya engkau sedang memotong rejeki di masa depanmu. Engkau sedang memastikan bahwa masa depanmu itu bukan masa depan yang baik-baik saja. Ya, saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya memberitahukan supaya kita sama-sama lari dari dosa, supaya kita semua tidak akan kompromi dengan dosa. Habakuk 2 ayat 6 berkata seperti ini ya. Celakalah orang yang menggarap bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka?
Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Perhatikan Bapak Ibu, ya celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal. Ya, karena apa? Kata kitab Bilangan 32 ayat 23 berkata seperti ini, sesungguhnya kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa engkau. Ya Bapak Ibu, memang setiap kali kita datang kepada Tuhan, ya karena tidak ada seorang pun yang benar, betul. Tetapi setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh bertobat, memang selalu ada jalan keluar. Ya, tetapi saya hendak menjabarkan terlebih dahulu supaya kita semua umat Tuhan itu melek, ya kan? Jangan hanya berpikir bahwa kita memang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tetapi ada konsekuensi untuk setiap dosa. Masih ingat kesaksian saya bagaimana ketika saya diizinkan Tuhan, bisnis saya amburadul, hancur, masih ingat? Dan ketika saya berdoa sama Tuhan, minta ditunjukkan kenapa gitu, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidup saya. Dan Tuhan memperlihatkan, ya kan, Tuhan memperlihatkan di mana pijakan-pijakan hukum bagi si jahat untuk bisa mencuri, membinasakan bisnis saya. Ya kan, masih ingat Bapak Ibu kesaksian saya? Waktu itu ya saya ya baru-baru pertama diurapi Tuhan ya Bapak Ibu. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika kita diurapi Tuhan, matanya si jahat semua, istilahnya ya, kalau ada orang yang baru diurapi Tuhan itu ya, mata-mata si jahat itu semua bangkit menyerang. Kenapa? Karena dia tahu, wah ada orang yang diurapi Tuhan gitu ya. Dan mereka semua mencari-cari kesalahan di mana ada pijakan, di mana ada kesempatan bagi si jahat untuk menyerang saya, supaya saya ini ya nggak bangkit gitu, nggak bersinar, bukan? Dan apa yang Tuhan perlihatkan kepada saya, masih ingat kesaksian saya? Tuhan memperlihatkan pada waktu dulu memang saya itu pernah jadi namanya kepala cabang untuk salah satu broker. Saya nggak mau sebut ya bidangnya. Oke lah, saya sebutlah bidangnya ya. Saya tidak mau mendiskreditkan suatu bidang ya. Yaitu bidangnya sebetulnya bidang forex ya. Bidang forex, Bapak Ibu tahukah forex? Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa ya, terima aja ya. Ya dalam hati saya, itu kan bukan salah saya Tuhan. Saya kan cuma kepala cabang. Forex itu di bidang investasi ya, investasi. Dan pada waktu itu Tuhan memperlihatkan banyak orang ya, Tuhan memperlihatkan dengan jelas ya, kantor saya yang lama. Ya ada komputer ya tempat saya ya dulu bekerja. Dan memang ada banyak orang yang menangis karena kehilangan uangnya. Ya memang secara tidak langsung saya bisa berargumen bahwa itu bukan salah saya, kenapa orangnya mau investasi. Dan memang saya juga pemain, bukan? Maksud saya juga suka investasi seperti itu, makanya saya ditawarkan jadi kepala cabang gitu ya. Nah, tetapi itu pun yang menjadi pijakan bagi si jahat untuk menyerang saya. Nah, Bapak Ibu, ya, segala sesuatu yang kita lakukan di masa lalu itu selalu ada akibatnya, ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Hari ini, hidupmu hari ini itu adalah hasil daripada konsekuensi daripada apa yang kau lakukan, apa yang kau katakan, apa yang kau tabur di masa lalu. Mungkin bukan engkau, mungkin engkau berkata, saya nggak pernah begitu-begitu. Tetapi mungkin dari ya kakek nenekmu, orang tuamu
yang belum dibereskan dan diwariskan kepadamu. Makanya kata firman Tuhan, anak cucu orang benar itu akan perkasa di bumi. Kenapa perkasa? Karena mereka itu, orang tuanya itu mewariskan berkat. Bukan berkat secara jasmani, keuangan, harta, benda, warisan gitu, bukan ya. Mungkin iya juga itu ya yang diwariskan. Tetapi apa? Bukan hanya itu, tetapi berkat secara rohani itu yang diwariskan kepada anak cucunya. Karena perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka menabur kebenaran-kebenaran, menabur kebaikan-kebaikan. Itulah yang akan diwariskan bukan hanya saja dalam kehidupan kita, tetapi dalam kehidupan anak cucunya. Bapak Ibu, nah ini yang seringkali umat Tuhan gak paham. Taunya, mohon maaf saya tidak menghakimi. Tetapi taunya kita hanya dibenarkan oleh darah Yesus. Memang darah Yesus membenarkan kita. Tetapi itu adalah awal, Bapak Ibu, itu adalah awal yang memampukan kita seharusnya untuk hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, untuk hidup di dalam kebenarannya. Sehingga kalau kita mengerti dan menghidupi kebenarannya, kita akan sampai kepada rancangan Tuhan. Dia yang sudah datang memberikan kita hidup di dalam segala kelimpahannya. Kata Yohanes 10 ayat 10 ya. Seringkali umat Tuhan cuma taunya janji Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Cuman gak ngerti jalannya. Ya kan, gak ngerti jalannya, cuman ngeklaim doang ya. Makanya ada banyak kan umat Tuhan yang mungkin percaya akan janji Tuhan, tapi karena gak ngerti jalannya, tetap saja sampai akhir hidupnya tidak menikmati janji Tuhan itu. Ya bukan karena Tuhan yang tidak setia, jangan nyalahin Tuhan. Tuhan gak setia, katanya janji seperti ini, kok saya gak ngalamin gitu ya. Nah kembali lagi mari kita lihat, mari kita periksa hidup kita ya. Apakah kita sudah mau menyelaraskan hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita dengan firman-Nya. Yeremia 17 ayat 11 berkata seperti ini ya. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Perhatikan Bapak Ibu, saya mendapati ya banyak orang yang pada awalnya sukses ya. Pada awalnya kelihatannya seperti diberkati Tuhan, berlimpah-limpah, tetapi pada pertengahan usianya dia kehilangan semuanya. Ya kan, Bapak Ibu perhatikan ya kan? Tetapi Bapak Ibu juga pernah dengar kesaksian saya kan, bahwa ada ya satu perusahaan yang saya kenal baik ya, yang punyanya itu saya kenal baik karena itu adalah lingkungan keluarga. Jadi saya tahu ya bahwa ketika masa setiap orang jaya gitu ya, ya perusahaan ini slow kan, tahu Bapak Ibu, lamban sekali ya, tidak berkembang pesat seperti perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak di bidang yang sama, tapi yang toleransi istilahnya pakai jalur-jalur yang bukan jalur-jalur hukum gitu ya, jalur-jalur yang keluar dari hukum. Nah akibatnya apa ya? Akibatnya yang toleransi dengan hal-hal seperti itu, perusahaannya berkembang dengan luar biasa dahsyat ya, diberkati dengan luar biasa dahsyat ya, diberkati dengan cara-cara dunia, betul ya. Tetapi saya perhatikan ya, perusahaan ini udah eksis, yang lamban ini eksis selama puluhan tahun, tetap eksis. Mau zaman krisis ekonomi, mau zaman zaman ekonomi bagus, zaman ekonomi krisis, tetap eksis. Zaman COVID, perusahaan-perusahaan lain bertumbangan Bapak Ibu. Zaman COVID, perusahaan ini malah ketiban
dan rezeki dari sana sini gitu ya. Zaman susah sekarang malah ekspansi beli tanah ratusan ember gitu loh. Padahal semua perusahaan lagi mengencangkan seat belt, lagi susah ya kan. Nah Bapak Ibu, ini membuktikan ya, apa yang saya saksikan ini hanya membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Mungkin lamban, mungkin gak secepat istilahnya orang-orang yang toleransi dengan dosa, yang toleransi dengan korupsi sana sini, yang toleransi dengan ya jalur-jalur yang tanda kutip lah ya, Bapak Ibu tahu sendiri. Tetapi Bapak Ibu, saya ini ya memperhatikan. Saya ini kan ingat, saya suka membagikan bahwa saya ini observant, suka memperhatikan dan mengambil kesimpulan gitu. Orangnya memang seperti itu ya. Nah, saya memperhatikan betapa Tuhan itu setia. Firman-Nya itu ya dan amin, Bapak Ibu. Ya kan? Memang mungkin jalannya berbeda dengan jalan-jalan orang dunia. Nggak secepat orang yang misalnya melakukan korupsi dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu ya percayalah bahwa ya firman-Nya itu ya dan amin ya. Ketika engkau memilih untuk menghidupi jalan-jalan kebenaran Tuhan, sesungguhnya engkau sedang memastikan bahwa masa depanmu itu adalah masa depan yang gilang gemilang. Engkau tidak usah takut dan khawatir ya, bahwa satu saat ya, seperti kitab Bilangan 32:23, bahwa dosamu itu akan menimpa engkau. Engkau nggak usah khawatir. Kalau orang benar itu ya nyantai aja. Kata kitab Amsal, orang benar itu orang yang takut akan Tuhan itu, mereka akan bermalam dengan puas, bahkan bermalam dengan puas tanpa takut malapetaka. Kenapa? Karena ya kebenarannya itu ya, walaupun memang engkau nggak bisa melihat secara alam roh ya, tetapi jejakmu itu semuanya terekam di alam roh. Nggak ada yang tersembunyi Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita lakukan segala sesuatu yang kita lakukan walaupun tidak ada orang yang melihat, tetapi semuanya itu terekam di alam roh. Ya, ada komentar IAC kemarin, ada keluarga bilang kalian miskinnya kenapa lama. Nah Bapak Ibu ya, saya ini menjelaskan ini bukan untuk menghakimi Bapak Ibu, sama sekali ya enggak ya. Firman Tuhan ini adalah cermin bagi kita supaya kita menghidupi jalan kebenaran Tuhan ya, cermin ya. Nah, tetapi kebenarannya Bapak Ibu, yang kau dan saya harus tahu bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya, maka Tuhan itu setia dan adil. Kata kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 ya, bahwa Dia itu yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan ingat, kata firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung segala kutuk dosa kita. Tetapi ingat, kita harus benar-benar meninggalkan kejahatan kita, meninggalkan mungkin penyembahan berhala kita ya. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa salah satu kutuk daripada penyembahan berhala, salah satu kutuk ketika kita mencintai uang itu adalah apa kutuknya? Kutuk kemiskinan ya. Saya tidak akan bahas karena waktunya sudah habis ya. Nanti kapan-kapan saya bahas lagi. Salah satu kutuk penyembahan berhala, kutuk kalau kita mencintai uang, itu kita akan dimiskinkan, diserahkan kepada musuh kita untuk dihabisi, dimiskinkan. Nah, makanya Bapak Ibu, sebelum engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya periksa dulu apakah masih ada berhala-berhala
di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kata kakak Sheila, janji lo bahas ini. Iya, nanti rasa-rasanya saya pernah membahas ya. Ya Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa saat ini kita hidup di perjanjian baru tidak ada lagi kutuk ya. Nah inilah yang menyesatkan banyak umat Tuhan. Selalu berpikir bahwa sekarang kita udah gak ada lagi kutuk kok. Kita hidup di perjanjian baru. Nanti saya akan bahas di kitab Roma 8 ayat 1 ya. Roma 8 ayat 1 dan berikutnya. Itu jelas sekali. Mohon maaf, dalam bahasa Indonesia ini kurang jelas, tetapi dalam versi New King James Version-nya itu lebih jelas bahwa tidak ada lagi kutuk bagi mereka. Bagi mereka itu bagi siapa? Bagi Anda dan saya, selama kita hidup dipimpin oleh Roh. Tetapi kalau Anda dan saya masih dipimpin oleh keinginan daging itu apa sih? Ya penyembahan berhala, kecintaan kita akan uang ya, dan lain sebagainya ya, maka kita tetap ada di dalam kutuk. Ini yang banyak sekali umat Tuhan gak paham, makanya tetap hidup di dalam kebinasaan, makanya tetap hidup di dalam penderitaan, makanya tetap hidup di dalam sakit penyakit. Ya kan, ya Kakak Orlando, selama kita mencintai dunia ini, kita akan menuai kebinasaan. Sama seperti orang dunia ini ya. Ada di surat Petrus, ada di kitab Yohanes ya. Itu semuanya kalau kita mencintai dunia ini, cinta akan Bapa kita di surga nggak ada ya. Kita ini nggak bisa mencintai Bapa kita di surga dan kita mencintai dunia juga. Itu namanya ya itu tadi, kita nggak mengerti bahwa ada konsekuensi hukum Tuhan. Makanya Tuhan itu sebetulnya ya kepengen kita ini mendengar suara firman-Nya, menghidupi firman-Nya, bukan karena Tuhan ini senang ngasih hukum buat kita ya, bukan karena Tuhan itu ya kenapa sih ngasih banyak peraturan, karena Tuhan senang ngasih kita peraturan itu, bukan. Ya bener Kakak Cakrawala Eyewear, namanya selingkuh, menduakan Tuhan. Makanya kutuk perselingkuhan sama kutuk penyembahan berhala itu sama, karena secara rohani ya kita ini kalau kita menyembah berhala kita sudah selingkuh secara rohani, dan kutuknya itu sama ya, langit tembaga gitu ya. Tahu kan Bapak Ibu pernah dengar kutuk langit tembaga? Itu salah satu kutuknya ketika kita menduakan Tuhan, termasuk kutuk perselingkuhan. Makanya Bapak Ibu perhatikan deh ya, kecuali mereka yang di backup oleh kuasa-kuasa gelap ya. Karena kan orang-orang itu bisa saja kan diberkati secara kekayaan, secara kemakmuran oleh penguasa-penguasa dunia ini, bukan? Gak perlu ikut Tuhan untuk kaya, ya kan? Saya ngomong apa adanya, gak perlu ikut Tuhan untuk kaya. Kau bisa ikut Allahnya dunia ini dan kau diberkati kaya secara dunia, bukan? Makanya Bapak Ibu perhatikan, kalau umat Tuhan, kalau orang orang yang setengah-setengah gitu ya, jatuh ke dalam dosa perselingkuhan ya, biasanya bisnisnya langsung gini. Apalagi kalau istrinya punya kepahitan kepada suaminya, bisnisnya perhatikan deh, hancur ya. Perhatikan apa yang saya ngomong. Kecuali, saya bilang pengecualian, kalau mereka itu di backup oleh altar-altar penyembahan dunia, misalnya dewa-dewa dunia. Iya ada ya, si jahat itu ya rajanya ya, semakin jahat malah semakin diberkati kalau itu cara-cara dunia. Oke, saya rasa sudah cukup ya, sudah pukul 5 lebih 1 menit. Saya berhenti sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menerangi mata hati kami sehingga kami mengerti jalan-jalan-Mu. Bapa di surga, ampuni kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Kami mungkin sudah sering kali menduakan Engkau tanpa kami sadari. Mungkin juga orang tua kami atau kakek nenek kami
yang sudah menduakan Engkau, dan kami mewarisi apa yang mereka lakukan di masa lalu. Saat ini, Roh Kudus tolong setiap kami. Kami ingin memperbaharui janji kami bahwa kami adalah umat yang beribadah kepada Tuhan, dan Kau adalah satu-satunya Tuhan kami yang kami sembah, yang kami percaya lebih daripada apa yang kelihatan di dunia ini. Roh Kudus tolong setiap kami saat ini. Curahkan roh pertobatan turun atas setiap kami. Curahkan roh pertobatan turun atas setiap kami. Roh yang takut akan Tuhan. Roh yang hancur hati. Dan saat ini kami datang mohon belas kasihan-Mu. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk-kutuk penyembahan berhala, kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk dosa, kutuk langit tembaga, kutuk masa depan, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh kutuk aku usir keluar dari setiap anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa saat ini, doa berkat untuk Bapak Ibu semua. Saya melepaskan berkat Tuhan atas Bapak Ibu, terbuka tingkap-tingkap langit dan dicurahkan berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua, atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas studi-studimu, atas pekerjaanmu, atas toko-tokomu, atas usahamu, atas segala investasimu, pabrikmu, sawah ladangmu, kios-kiosmu, semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berkat Tuhan dari timur, utara, selatan, dan barat saat ini turun mengejar-ngejar Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami usahakan, yang kami tabur di dalam kebenaran dan di dalam hikmat Tuhan, sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula kami mewarisi berkat Abraham dan berkat Ishak. Kami juga akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, kami menerima berkat-berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Ya, puji Tuhan ya untuk Pak Robin, Kakak Rovina, tensinya udah normal ya, puji Tuhan ya. Kemarin tensinya belum normal, masih tinggi ya. Sekarang tinggal kesadarannya ya. Sekarang Kak Robin ucapkan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah membebaskan dan menyembuhkan istriku, katakan seperti itu ya. Sudah membebaskan, menyembuhkan Kak Rovina dalam nama Tuhan Yesus. Kesadarannya pulih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya lepaskan kuasa Allah sekarang mengalir menjamah Kak Rovina, menjamah Ibu Rovina saat ini, mengalir di dalam seluruh tubuhnya, semua sel-sel syaraf yang terganggu, yang bermasalah sekarang disembuhkan Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir. Syaraf-syarafnya dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Syaraf-syarafnya dihidupkan kembali, dan semua fungsi organnya sekarang berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kecacatan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kecacatan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak semua sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus.
kesembuhan mengalir. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu atas Ibu Rovina. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih Engkau yang sudah menjamah Ibu Rovina, Engkau yang sudah membebaskan dia, Engkau yang sudah menyembuhkan dia. Kami mengucapkan syukur kami. Terima kasih Roh Kudus. Ya, jantungnya berfungsi dengan baik ya. Setiap organ dalam tubuhnya berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang Kau pakai juga dokter-dokter dan suster-suster untuk merawat dan menyembuhkan Ibu Rovina dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa juga untuk Bapak Ibu semua yang sakit. Ada yang sakit di kepala, ya tekanan darahmu sekarang normal. Saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang, tekanan darahmu normal, bahkan gula darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh jahat yang nempel di kepala, yang nempel di leher, di pundak, saat ini saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, tinggalkan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan pergi sekarang, tinggalkan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya lepaskan sekarang kuasa Tuhan mengalir, menjamah engkau dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu diurapi Tuhan sekarang. Urapan kesembuhan mengalir. Sakit di kepalamu sembuh sekarang. Saya merasa ada yang Bapak Ibu yang sekarang dijamah Tuhan, sakit di kepalanya sudah sembuh. Siapa? Bapak Ibu boleh tulis di komentar ya. Sakit di kepalamu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, yang sakit-sakit di leher, pundak, sekarang kau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakitmu hilang sekarang, pergi. Saya perintahkan pergi, tinggalkan tubuhnya anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir terus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kesembuhan yang kau sudah berikan. Bagi Bapak Ibu yang sakit, di sendi-sendi tubuh, di paha, ya di kaki, ya di tangan, saat ini saya lepaskan kuasa Tuhan. Roh Kudus mengalir, menjamah seluruh sendi-sendi tubuhmu, tulangmu, ototmu, syarafmu sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah mengurapi setiap kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tulis di komentar kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan dan membangun iman yang lain ya. Bapak Ibu yang sakit di lambung, asam lambung ya, sekarang saya menghardik setiap roh sakit lambung, roh kecemasan, roh ketakutan, kekhawatiran, roh negatif thinking, aku usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang. Asam lambungmu normal, lambungmu udah gak sakit lagi, gastritis keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah membebaskan kami, menjamah kami, menyembuhkan kami. Terima kasih. Ya puji Tuhan ya. Puji Tuhan, saya merasakan urapan Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Oke, kita akan memuji Tuhan. Ada request kah Bapak Ibu? Boleh kalau yang mau request. Kalau enggak, lagu suka-sukaku. Lagu suka-sukaku itu lagu apa ya? Bukan suka-sukaku, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Bukan suka-sukaku lagi ya, karena kita sudah
ditebus menjadi milik Tuhan. Jadi bukan suka-sukaku lagi ya. Untuk KKJS 91 saya berdoa ya. Saya berdoa kuasa Tuhan mengalir atas KKJS 91. Bolehkah tuliskan namanya siapa ya? Kalau mau didoakan secara khusus nanti saya akan doakan ya. Saya akan undang naik ke atas. Sekarang kita nyanyi puji Tuhan dulu ya. Lagu apa Bapak Ibu? Lagu suka-sukamu ya. Wah, pagi-pagi diajak apa namanya? Joget. Adakah saya lagunya? Ya harusnya ini ya. Pagi-pagi udah diajak dangdutan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan melakukan, yang Tuhan inginkan. Mohon maaf ya, saya masih belajar. Senang serelakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku Telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Tuhan menginginkan, apapun Tuhan menginginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu, kalau mau joget di hadapan Tuhan, monggo silakan ya. Kalau saya duduk, Mari kita bersyukur kepada Tuhan. karena nggak bisa joget. Kalau joget gimana ya itunya, live-nya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sukacita Tuhanlah kekuatan kita. Ya, Amin. sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Saya melepaskan roh sukacita, roh damai sejahtera turun atas Bapak Ibu semua. Roh depresi, roh kesusahan, roh kekhawatiran, roh kecemasan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan roh sukacita, roh damai sejahtera Tuhan. Sekarang mengalir memenuhi Bapak Ibu semua. Lagi dong Kak, kata Kakak Orlando. Lagi boleh ya. Nah Bapak Ibu, sambil menunggu yang mau didoakan boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Saya akan undang naik ke atas. Mari kita joget lagi ya. Joget Bapak Ibu ya, nggak usah malu-malu, kita sedang memuji Tuhan. Masih ingat Raja Daud? Raja Daud juga Raja Daud juga sampai wah gitu ya memuji Tuhan ya. Nggak usah apa namanya jaim
Oh, puji Tuhan. Sungguhlah Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau izinkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Bu Esther joget dong. Bu Esther ayo joget. saudara, Yang mau joget boleh ya. duka cita Yang minta doa pelepasan juga boleh. kepada Tuhan, sebab Dia punya rencana. Oke, ada yang minta doa pelepasan ya. Tadi KKJS 91 dulu ya. Tuhan, suka-sukamu Tuhan. KKJS 91 kalau mau didoakan secara khusus, saya panggil naik ke atas. Oh, nggak ada ya? Tidak. Oh, ada ini. Silakan KKJS 91 kalau mau didoakan secara khusus. Tadi Biston di mobil truk saya nyanyi lagu ini supaya nggak ngantuk waktu ngupir. Oke, Shalom kakak JS 91. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Josephine, Bu. Dengan siapa? Mohon maaf. Josephine. Mohon maaf kurang jelas ya. Suaranya bergema. Cismin kah? Josephine. Yuspin. Oh, Ibu Yuspin. Ibu boleh buka kameranya kah? Kalian kenalan kan? Saya sudah lama melihat Ibu Yuspin, cuman belum pernah Ya, melihat. kejap. Oke. Oh iya, sudah pengikutnya udah banyak kok, bisa kok. Nah, Ibu Yuspin ternyata cantik. Ya, Ibu apa yang bisa didoakan? Benjo dekat susu saya, Bu. Oh iya, Ibu ada di mana? Di Malaysia ya? Enggak. Dekat Sarawak. Oh, dekat Sarawak. Oke, Ibu, oke, mari kita berdoa. Ya, Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Yuspin. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Yuspin. Ibu, kalau ada orang-orang yang belum diampuni, lepaskan pengampunan ya. Udahkah? Dah. Sudah? Oke. Sudah ya, oke. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Yuspin. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Yuspin. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Yuspin. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah atas Ibu Yuspin dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini setiap roh-roh kutuk, roh kelemahan tubuh, roh benjolan, roh tumor, saya usir keluar semua. Keluar semua dari hidupnya Ibu Yuspin. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua trauma-trauma masa lalu, sakit hati di masa lalu saat ini
Saya mohon Roh Kudus, tolonglah jamahlah Ibu Yuspin. Jamahlah Ibu Yuspin saat ini, disembuhkan semua roh kepahitan, roh-roh kebencian, roh dendam. Aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Lepas, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah Ibu Yuspin. Diberkati, hatinya disembuhkan, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih kuasa Tuhan sekarang mengalir, memenuhi hatimu, menyembuhkan hatimu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan yang sama saat ini menjamah benjolanmu saat ini. Saya cabut keluar, saya kutuki setiap sel-sel dalam benjolan itu, sel-sel tumor. Saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya. Dan saya perintahkan sekarang tercabut keluar. Saat ini saya perintahkan tercabut keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang tercabut keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan, tercabutlah keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mengecil, benjolannya mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa mengalir terus, mengalir atas Ibu Yuspin dalam nama Tuhan. Amin, amin. Ibu coba periksa benjolannya. Ya. Kecil, Ibu. Lebih kecil, puji Tuhan. Lebih kecil berapa banyak? Sekarang saya lepaskan kembali kuasa Tuhan. Lepaskan kembali kuasa Tuhan. Gimana, Bu? 10 yang saya nampak. 11 nih. Tapi dia masih kecil, Bu. Dulu saya belum dia kering. Sekarang nih sudah lembek dah. Puji Tuhan ya. Semenjak Ibu ikut live streaming ini ya. Iya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Segala puji hormat kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekarang ada lebih kecil lagi, tinggal 10% gitu. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Saya lepaskan kembali kuasa Tuhan atas Ibu Yuspin. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Dan saat ini hambamu melepaskan kembali kuasa Tuhan atas Ibu Yuspin. Saya cabut keluar semua sel-sel yang abnormal. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Tercabut keluar semua. Saya perintahkan semuanya. Sel-sel yang abnormal tercabut keluar semua. Dan saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan semuanya rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Rata dengan kulit sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Rata dengan kulit, saya perintahkan semuanya tercabut keluar dan rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi atas Ibu Yuspin. Bahkan setiap pergumulannya Ibu Yuspin, pergumulan keluarga, pergumulan keuangan, ada jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi atas Ibu Yuspin, ada jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Ibu Yuspin dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau sungguh tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Engkau akan menjadi seperti wanita yang tertawa akan hari depannya, karena engkau tahu bahwa hari depanmu adalah hari depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi tergenapi atas Ibu Yuspin dalam nama Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Ya Ibu, ya puji Tuhan ya. Tetap cari Tuhan,
Tuhan Iya, Yesus iya. mengasihi Ibu. Ya, Iya, oke, iya. kalau gitu saya kasih kesempatan buat yang lain juga ya untuk naik Iya, ya. iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Yuspin, senang bisa kenalan. Oke. Halo. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Ada kakak AYNG minta doa pelepasan. Ya, kakak AYNG, sakitnya apa? Boleh tulis di komentar sakitnya apa, dan kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu ya, supaya bisa ya, kuasa Tuhan hebat, puji Tuhan ya, haleluya. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup ya. Tuhan yang hidup, Bapak Ibu melihat sendiri kan, Tuhan yang hidup, yang bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat ya. Bukan Tuhan yang sakit lamuk. Oke ya, saya undang naik ke atas ya kakak AYNG. Kakak AYNG. Kakak AYNG ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Kakak AYNG saya sudah undang naik ke atas. Kakak AYNG sudah saya undang. Mungkin koneksinya, internetnya nggak bagus sekali ya di tempatnya kakak, jadi nggak bisa naik. Ya, kakak AYNG, saya akan doakan langsung saja. Kakak AYNG, mohon maaf namanya siapa ya? Bapak Ibu boleh, maksud saya kakak AYNG boleh tulis namanya di komentar. Kalau enggak, saya akan doakan langsung sama saja ya. Cuman kakak AYNG ikutin dulu doa saya. Ikutin dulu doa saya, baru saya akan berdoa. Untuk kakak AYNG ya. Bapa di surga, ampuni saya. Kalau saya pernah menduakan engkau. Kalau saya pernah percaya kepada yang lain selain daripada engkau, ampuni saya Tuhan. Saat ini saya membatalkan setiap ikatan, setiap perjanjian dengan kuasa-kuasa jahat, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh saya menjadi sepenuhnya milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sudah mati bagiku, menebus seluruh dosa-dosaku, dan Engkau sudah bangkit untuk menyelamatkan saya. Dan saat ini masuklah ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan juru selamat saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang saya akan berdoa buat kakak AYNG. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas kakak AYNG, belas kasihan-Mu turun atas kakak AYNG. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk keturunan, kutuk jimat, kutuk mantra, kutuk dukun. Saat ini sudah hancur, sudah patah
atas kakak ING dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh kutuk, roh sakit lambung, saat ini keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Kesembuhan mengalir atas kakak ING. Kesembuhan mengalir saat ini. Asam lambungmu normal, sakit di perutmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan gatal-gatalmu hilang dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan mengalir menjamah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kakak ING, ya boleh tuliskan komentar apa yang kau rasakan sekarang setelah didoakan. Saya akan berdoa juga untuk kakak DEE. Kakak DEE, saya akan berdoa untuk engkau. Ya, nggak bisa naik, nggak apa-apa ya. Ya, kakak DEE boleh tuliskan nggak namanya siapa, sehingga doa ini alamatnya jelas gitu ya. Alamatnya jelas kepada siapa dan untuk siapa gitu ya. Dan kalau sembuh pun engkau tahu itu Tuhan yang menyembuhkan. Masih biasa saja, C. Iya. Kakak ING, Roh Kudus, mari singkapkan hal-hal yang belum tersingkap. Kakak ING mungkin mohon maaf ya, datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh ya, karena kuasa Tuhan itu real, kuasa Tuhan itu real, bisa dirasakan ya. Atau mungkin engkau bisa klik, maksudnya saya bisa pesan pribadi ke saya, nanti saya akan doakan kalau engkau memang sungguh-sungguh mau dilepaskan ya. Kalau memang mau sungguh-sungguh dilepaskan, kau harus mau bertobat. Tetapi kalau belum mau sungguh-sungguh, saya nggak mau mendoakan. Kenapa? Karena percuma didoakan ya. Nanti sayanya udah berjam-jam nggak keluar, nggak sembuh juga ya. Jadi itu kuncinya ya. Oh oke. Nah itu dia ya. Pernah tanam beras di kepala. Ya, pesan pribadi ke saya, kalau memang kau sungguh-sungguh mau bertobat, mau dilepaskan. Tapi kalau masih setengah-setengah, nggak mau, saya nggak mau mendoakan ya. Kalau masih setengah-setengah, saya nggak mau mendoakan. Kalau memang sungguh-sungguh mau dilepaskan, sungguh-sungguh mau bertobat, baru saya mau mendoakan. Oke, untuk kakak, untuk Ibu Diana di Cibubur, saya akan berdoa. Ya, Roh Kudus, datanglah, jamahlah Ibu Diana, lawatlah Ibu Diana saat ini. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Diana. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Diana. Segala trauma-trauma di masa lalu, sakit hati di masa lalu saat ini, kiranya Roh Kudus tolong Ibu Diana. Ibu Diana, lepaskan dulu pengampunan ya kepada orang-orang yang pernah menyakitimu saat ini. Lepaskan dulu pengampunan. Kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Diana saat ini, menyembuhkan engkau, menyembuhkan hatimu terlebih dahulu. Semua trauma-trauma masa lalu, semua sakit hati di masa lalu saat ini dijamah Tuhan, disembuhkan. Semua roh sakit hati, roh kepahitan, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang mengampuni Ibu Diana, yang menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Diana, menghancurkan, mematahkan
setiap belenggu-belenggu kutuk dosa keturunan, kutuk dosa atas engkau sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecelakaan, roh maut, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecelakaan, roh maut, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah menghapuskan setiap kutuk dosanya. Ibu Diana sudah hancur, sudah patah, sudah terhapus semuanya di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan semua roh kecelakaan, roh maut keluar semua. Tinggalkan tubuhnya Ibu Diana dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit keluar sekarang semua dari tubuhnya Ibu Diana dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya melepaskan kuasa Tuhan sekarang atas Ibu Diana. Melepaskan kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Diana. Pinggangmu sekarang sembuh. Sakit di pinggulmu sekarang aku perintahkan pergi semua rasa sakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus saya lepaskan kuasa Tuhan. Tulang pinggul, tulang pinggang yang bergeser sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan. Diperbaiki kembali posisi tulang punggung dan tulang pinggulmu, diperbaiki kembali dalam nama Tuhan Yesus. Diperbaiki kembali dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergeser sekarang diperbaiki dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tulang punggung yang patah sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan, disambung kembali. Tulang yang patah disambung kembali oleh kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sekarang mengalir, menyambung kembali dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darahmu lancar, syaraf-syarafmu sekarang yang syaraf-syaraf yang patah, syaraf-syaraf yang tidak berfungsi sekarang dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan. Difungsikan kembali, kesembuhan mengalir. Tangan kirinya yang kebas-kebas sekarang syaraf-syarafnya kembali normal, ototnya kembali baik, peredaran darahnya lancar, semuanya lancar, jaringannya berfungsi dengan baik. Sekarang kesembuhan mengalir atas Ibu Diana dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, Ya, KKING, engkau bisa masuk ke pesan pribadi ya, ke pesan pribadi. Nanti saya akan hubungi KKING ya. KKING masuk ke pesan pribadi, kirim pesan pribadi kepada saya. Nanti saya akan melayani KKING kalau engkau sungguh-sungguh mau bertobat, mau meninggalkan semuanya ini dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya akan berdoa, doa pelepasan ya untuk KKING. Ya, Ibu Diana, apa yang Ibu rasakan? Setelah didoakan, apa yang Ibu rasakan? Saya merasa kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat ketika tadi saya berdoa untuk Ibu Diana. Ibu Diana, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Shalom, ada Ibu Kriswanti ya, selamat bergabung. Ibu Diana, coba apa yang Ibu rasakan? Kuasa Tuhan mengalir. Sekarang punggung yang berat, nggak berat lagi atas Ibu Diana dalam nama Tuhan Yesus. Ada baiknya sih sebetulnya Ibu Diana pelayanan seperti ini langsung ya, bisa melihat langsung. Tetapi ya nggak apa-apa kalau nggak mau diundang naik ke atas. Kalau malu-malu, kan ada orang yang malu-malu tuh ya. Nggak apa-apa ke pesan pribadi saya. Ya, ke pesan pribadi saya. Ada perubahankah setelah didoakan?
Ibu Diana, ke pesan pribadi saya nanti kita akan layani secara khusus, nggak masalah ya. Oke, tetapi mohon maaf kalau kadang waktunya nggak tepat atau bagaimana, mohon maaf ya. Mungkin nggak langsung atau gimana, mohon maaf. Ya ada baiknya bisa dilayani langsung karena ya oke, kalau begitu ya saya berdoa untuk Ibu Endah yang sakit lutut, kuasa Tuhan mengalir menjamah lututmu, saat ini menjamah lututmu. Saya perintahkan sakit di lututmu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan sudah mengalir menjamah lututmu saat ini. Ya saya undang naik ke atas ya, satu lagi ya Bu Esther ya. Ya Ibu Diana, ada perubahankah setelah didoakan? Ibu Diana boleh tulis di komentar, ada perubahankah setelah didoakan? Saya merasa tadi kuasa Tuhan sudah mengalir dengan dahsyat ya waktu saya mendoakan Ibu Diana. Ya shalom Ibu Endah. Shalom. Ya apa yang Ibu rasakan sekarang? Kok nggak bisa ya? Nggak apa-apa, nggak, belum bisa, Ibu belum bisa buka kamera. Ya saya berdoa Ibu Endah, kuasa Tuhan mengalir menjamah kedua lututmu sekarang yang sakit, sekarang kesembuhan mengalir dengan dahsyat. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Endah. Hamba mengucapkan syukur. Terima kasih. Ibu mulai melangkah dengan iman, jangan takut-takut. Sudah sembuh, lututmu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan sudah mengalir, sudah menjamah Ibu. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Diana, udah agak ringan ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Diana. Hambamu sekarang melepaskan kembali kuasa Tuhan atas Ibu Diana. Roh kecelakaan sekarang sudah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya memberkati tubuhnya Ibu Diana sekarang ya, punggungmu sekarang yang berat sekarang ringan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Tuhan mengalir menjamah kakimu sekarang. Syaraf yang kejepit sekarang dibebaskan, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tulang-tulang yang bergeser sekarang diperbaiki, posisi kembali normal dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Diana sekarang kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Diana, mengalir. Coba mulai gerakan kakimu Ibu Diana ya, dengan iman mulai gerakan kakimu sambil mengucap syukur. Ya, sama Ibu Endah, sekarang saya kembali kepada Bu Endah. Kuasa Tuhan mengalir terus atas Ibu Endah. Kuasa Tuhan mengalir, kedua lututmu jadilah bebas. Sekarang kesembuhan mengalir, jangan takut-takut lagi. Semua tulang keropos sekarang diperbaiki, tulang keropos kepada Bu Endah sekarang diperbaiki, dan cairan yang berkurang di antara bantalan kedua lututnya Ibu Endah sekarang cairannya kembali normal dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan, cairan di antara bantalan kedua lututnya ini kembali normal dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hormonmu normal sekarang atas Ibu Endah. Saya lepaskan kuasa Tuhan, kesembuhan mengalir atas kedua lututnya. Kau bebas, engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh. Saya menolak semua sakit penyakit, saya perintahkan semua sakit penyakit keluar dari tubuhnya Ibu Endah. Ibu lepaskan juga pengampunan ya. Saya merasa Ibu Endah itu pernah mengalami sakit hati. Mohon maaf ya, engkau pernah disakiti ya. Saya nggak tahu, tetapi engkau pernah disakiti. Sekarang lepaskan pengampunan. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir menjamah hatimu, menyembuhkan hatimu yang terluka, disembuhkan oleh kasih Tuhan. Sekarang mengalir. Ibu juga harus mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti Ibu. Saat ini lepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, saya melepaskan pengampunan kepada siapa gitu yang pernah nyakitin Ibu.
Sekarang katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan yang sama saat ini menjamah Ibu Endah, sudah menyembuhkan Ibu Endah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu, apa yang Ibu rasakan Ibu Endah sekarang? Ibu nggak apa-apa, nggak perlu buka kamera karena belum bisa Bu Endah, mengikutnya masih sedikit. Tapi apa yang Ibu Endah rasakan sekarang, kedua lututnya gimana? Puji Tuhan sih sudah ringan. Wah, puji Tuhan ya. Kuasa Tuhan terus mengalir kepada Ibu Endah. Ibu Endah, jangan menyimpan sakit hati ya, Ibu Endah. Jangan menyimpan sakit hati, itu adalah pintu bagi sakit penyakit untuk masuk dalam hidupnya Ibu. Ya, oke, kalau begitu Ibu Endah, puji Tuhan sudah ringan. Ya, harusnya Ibu sembuh itu kedua lututnya ya. Jangan takut-takut, melangkahlah dengan biasa, nggak usah takut sakit. Sekarang sudah sembuh ya. Kedua lututnya Ibu Endah sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Nggak usah takut-takut, kalau melangkah biasa sambil mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan kedua lutut saya gitu ya. Oh, Engkau sudah sembuh ya. Gimana sekarang? Sudah hilang sakitnya? Lututku sembuh. Sembuh. Ya. Ya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, lututku sembuh. Ya, Tuhan. Ya, Ibu sekarang gimana? Udah hilang sakitnya? Masih dikit, Cek. Tinggal dikit ya. Ya, Ibu sudah sembuh itu. Cuman Ibu jangan takut-takut. Sambil mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan kedua lutut. Terima kasih Tuhan Kesembuhan Yesus. sudah, Terima Ibu kasih sudah sembuh. Ya. Yesus. Amin. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih kuasa Tuhan. mengalir terus menjamah kedua lututnya Ibu Endah, membebaskan dan menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Tuhan. Ya, sekarang gimana Ibu Endah? Coba melangkah lagi dengan nggak usah takut-takut, sekarang melangkah dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuhkan kedua lutut saya gitu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan lututku dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nah, sekarang gimana? Kedua lututnya gimana sekarang? Sudah sembuh? Sudah nggak sakit lagi? Bu Endah. Sudah sedikit mengurangi, Cik. Ya, puji Tuhan. Ibu sudah sembuh. Ibu cuma mengucap syukur. Dan jangan takut-takut ya kalau melangkah seperti biasa karena engkau sudah sembuh. Ya. Oke, puji Ya, Tuhan. terima kasih. Terima kasih untuk Ya, kebersamaan. terima kasih. Tuhan berkati, Cik. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya untuk kebersamaannya, untuk semuanya, untuk Ibu Roberta, untuk Kakak Robin, untuk Ibu Sarah, untuk semuanya. Oh, karena jatuh Ibu Endah. Karena jatuh ya. Roh kecelakaan aku usir keluar dari Ibu Endah dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecelakaan aku usir keluar dari Ibu Endah dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kembali kuasa Tuhan atas Ibu Endah, mengalir, membebaskan lutut kirinya sekarang sembuh sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu terima kasih ya Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Saya mohon izin pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Ya Bapak Ibu yang malu-malu yang mau didoakan secara khusus ya boleh
pesan pribadi, tetapi ya mohon maaf kalau nggak langsung didoakan ya, nanti kita akan menyesuaikan jadwalnya. Terima kasih sekali lagi, Shalom, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua, Shalom.